Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngulik, jumpa lagi dengan saya Indra di indragunawan.com. Kalau konten kemarin cuma sebatas konten check-in aja, sekarang kita mulai dengan konten yang lebih serius. Bulan ini sebetulnya saya ada berita duka karena salah satu mentor saya kerja dengan orang ini waktu pertama kali kerja di perusahaan di Malaysia. Walaupun secara profesional saya nggak pernah kerja langsung dengan dia awalnya gitu ya, tapi dia merupakan teman yang baik lah gitu. Jadi di perusahaan itu waktu kita kerja di sana banyak banget kesempatan yang diberikan kepada kita, misalkan kayak kalau kita pergi ke company trip atau segala macam itu kita selalu barengan gitu. Nah, mentor saya ini sebetulnya saya nggak pernah kerja dengan dia dulu gitu ya. Jadi saya nggak pernah tahu kepemimpinannya dia tuh gimana, kalau dia manage orang tuh bagaimana gitu. Pada saat itu dia sudah memang menjadi seorang manajer di perusahaan itu gitu ya. Dan saya masih jadi senior software engineer. Nah, karena saya nggak pernah kerja sama dia, jadi saya nggak tahu kalau dari sisi profesionalitas tuh dia kayak gimana gitu ya, manajemen style dia tuh gimana gitu. Nah, sampai akhirnya ingat ada video saya dulu waktu saya membahas melamar kerja tanpa CV gitu ya. Nah, sebetulnya yang saya lakukan itu adalah saya setelah lepas kerja dari iFlix, kemudian saya lagi nyari-nyari kerja pada saat itu, saya kontak teman saya yang di Taiwan, terus dia nge-refer saya ke mentor saya ini gitu. Nah, role yang diberikan sama dia pada saat itu ke saya adalah solution architect gitu di perusahaan itu. Karena saya nggak terlalu suka dengan gaya manajemennya dia, akhirnya saya resign dari perusahaan itu gitu. Nah, tapi masalahnya dari sejak saya resign itu, awalnya kita teman baik gitu ya, karena hubungan kita adalah teman, bukan hubungan profesional. Tapi setelah saya resign dari perusahaan itu, hubungannya jadi bukan pertemanan lagi, karena dia adalah mantan bos saya gitu. Dan dari situ kesalahan saya adalah saya jadi tidak atau sungkan berkomunikasi dengan dia setelah saya lepas dari perusahaan itu gitu ya. Dan sampai akhirnya ketika bulan ini saya mendengar kabar bahwa ada teman saya mengabari bahwa mentor saya ini meninggal dunia. Saya merasa sedikit menyesal karena saya nggak sempat ngomong sama dia sejak saya resign dari perusahaan itu. Ada merasa sedikit gesekan dengan dia gitu, karena disagreement itu adalah yang menyebabkan saya resign dari perusahaan itu gitu. Dan ketika dia sakit sampai dengan meninggal itu saya nggak tahu gitu, bahkan hanya lingkungan teman dekatnya saja yang dikasih tahu gitu. Nah, tapi menurut saya gini, jadi mentorship itu bisa dari mana aja gitu ya. Jadi kalau kita kerja di beberapa perusahaan, kita pasti akan melihat gaya-gaya leadership yang berbeda gitu ya, manajer ini bagaimana, dan itu menjadikan kita jadi punya perbandingan gitu ya. Saya maunya nanti itu kalau saya memimpin seseorang atau saya memimpin perusahaan itu seperti apa gitu. Itu manajemen style yang kita bentuk itu adalah hasil dari riset beberapa gaya manajemen ketika kita pindah-pindah perusahaan. Nah, untuk topik pembahasan video kali ini, saya mau cerita tentang perpindahan role ketika saya rasakan perpindahan role dari yang tadinya 100% ngoding ke people management gitu ya. Nah, transisinya itu tidak mulus menurut saya. Untuk saya pribadi, saya merasa transisinya tidak mulus. Dulu saya sering nanya sama orang gitu ya, karena menurut saya nyebrang dari technical ke managerial itu susah gitu, dan tidak semua orang berhasil gitu. Dan saya pun termasuk salah satu yang nggak berhasil gitu ya di awal-awalnya ketika saya mencoba gitu. Kemudian zaman dulu juga di dalam perusahaan biasanya dia tidak menyediakan fasilitas untuk seseorang yang seterusnya menjadi individual contributor. Jadi kalau individual contributor atau seorang software engineer, kalau misalnya dia mau naik jabatan harus menjadi seorang manager, people manager. Kalau sekarang kan ada istilahnya staff engineer, principal engineer segala macam ya. Jadi ada career path untuk individual contributor untuk mereka yang tidak suka atau tidak mau memanage orang gitu ya, memanage resource. Nah, jadi gini, waktu saya pindah ke perusahaan Taiwan ini dari iFlix, role saya tuh masih solution architect gitu, dan role ini masih technical lah gitu. Jadi saya masih terlibat dalam diskusi arsitektur, masih ngoding sendiri. Kita waktu itu bikin beberapa POC gitu ya untuk auto switching CDN, kemudian ada face recognition yang pernah saya bahas di video ini juga. Nah, tapi waktu saya pindah dari perusahaan itu ke perusahaan healthcare, saya kan ikut bos saya waktu di iFlix dulu. Kemudian dia bilang, kamu kayaknya kalau untuk role solution architect ini kurang tepat gitu. Kalau misalnya kamu pindah ke perusahaan saya kasih kamu role sebagai principal engineer gitu ya. Jadi kalau menurut dia role-nya solution architect itu tidak harus hands on, tapi saya orangnya lebih suka hands on gitu. Makanya dia kasih saya role sebagai principal engineer. Jadi untuk di role principal engineer ini adalah selain untuk set technical direction apa segala macam, juga saya bisa hands on gitu. Waktu saya join perusahaannya sebagai principal engineer gitu ya, itu
saya nemuin satu kasus yang beda dalam hidup saya atau dalam benak teman-teman saya juga pada saat itu. Jadi beberapa teman-teman saya ini mereka dikasih posisi sebagai team lead lah, ada yang sebagai engineering head of engineering atau engineering director pada saat itu gitu ya. Nah, saya sendiri dikasih role sebagai principal engineer. Dan kita semua tuh ngerasa kayak kita ada imposter syndrome gitu, kayaknya kita belum pas atau belum pantas di posisi itu gitu, masih banyak banget skill gapnya yang belum kita ketahui untuk menjadi seorang principal engineer yang baik atau untuk menjadi seorang lead yang baik di situ gitu ya. Jadi ketika saya menjadi seorang principal engineer di situ dan harus nge-lead tim lead ini gitu ya, rasanya nggak kayak nge-lead tim lead beneran gitu. Jadi menurut saya sih diposisikan di situ bukan hal yang tepat buat saya pada saat itu. Jadinya saya juga lebih banyak ngurusin di bawah. Kayaknya saya pernah cerita masalah ini gitu ya. Jadi ada disagreement ketika manajemen, saya maunya berada di top level, tapi ternyata di bawah pun masih berantakan. Dan menurut saya kalau saya bisa turun untuk kerjain itu atau ngeberesin itu, saya sih nggak, I don't mind gitu ya. Saya nggak masalah gitu. Cuman di situ manajemen melihat bahwa role atau tugas dan tanggung jawab saya tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan gitu. Buat saya get the jobs done itu lebih penting pada saat itu, karena perusahaannya masih kecil, organisasinya juga masih kecil, dan tim engineeringnya masih kecil, masih kurang lebih cuma 20 orang gitu. Dan yang di bawah manajemen saya paling cuma 3 atau 4 orang gitu ya. Jadi buat saya ya kalau saya masih bisa bantuin di bawah, kenapa enggak gitu. Tapi manajemen pada saat itu tidak setuju. Waktu saya pindah dari perusahaan ini ke perusahaan yang sekarang gitu ya, jadi dulu awalnya saya selalu mikir kalau saya nggak mau kerja di perusahaan gede gitu, karena banyak prosedur apa segala macem lah. Tapi yang menjadi pertimbangan kuat saya kenapa saya mau akhirnya pindah ke perusahaan ini adalah yang sekarang ya. Ada 2 fase perusahaan yang saya lihat gitu ya, yang saya sebenarnya belum pernah ngalamin di fase yang satunya ini gitu. Jadi saya selalu kerja di startup terus gitu ya. Dan di startup itu kan organisasinya kecil, semuanya bergerak dengan cepat, ide bisa dieksekusi dengan cepat gitu ya, kemudian juga interaksi cepat, tidak ada proses, prosedur dan segala macam gitu. Jadi kalau kita mau deploy aja ke production gitu, kemudian kalau ada fitur baru kita bisa langsung develop apa segala macam gitu ya. Nah, ketika saya ngelihat perusahaan ini jumlah engineer sekitar 300 sekarang mungkin gitu ya, kemudian nggak tahu ada berapa portfolio, di bawah saya sendiri ada 4 portfolio, di manajer lain yang satu peer dengan saya juga ada sekitar 5 portfolio, 9 portfolio, setiap portfolio itu ngerjain service yang beda-beda gitu ya. Saya ngelihat ada tantangan lain yang saya belum pernah lakukan di perusahaan-perusahaan yang lain waktu saya kerja di sini gitu ya. Pertama, kita ini berada dalam state scale up, bukan startup lagi gitu ya. Dan tantangan scale up ini beda dengan startup. Ketika startup, kita masih ideasi, cari mana yang betul-betul penetrate ke market atau yang diperlukan sama user gitu ya. Nah, sekarang ini kita betul-betul masalah skalabilitas, kemudian optimisasi, kemudian bagaimana membesarkan tim, retain tim member yang supaya jangan sampai mereka resign apa segala macam. Dan tantangan-tantangan itu tidak akan bisa saya dapatkan kalau saya nggak kerja di perusahaan yang lebih gede gitu. Tapi juga di situ jadi introduce satu hal lain gitu ya, ketika saya dipercaya untuk menjadi posisi sekarang masih interim engineering manager gitu, tapi sebenarnya kerjaan-kerjaan engineering manager sudah diberikan ke saya gitu untuk nge-lead 4 tim apa segala macam gitu ya. Nah, asumsinya mereka adalah saya sudah pernah melakukan itu. Padahal di perusahaan lain atau di skala startup, role itu walaupun kita leader, walaupun kita manager, tidak seperti role di perusahaan yang scale up ya gitu ya. Dan ini yang sekarang saya lagi coba asah lah gitu. Memang ada beberapa buku bagus yang membahas tentang apakah kamu mau ngarah ke engineering manager atau mau ke staff engineer gitu ya. Itu dua sisi yang berbeda tapi satu level gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat title saya sekarang, saya adalah staff engineer, tapi karena perusahaan lagi butuh manager atau butuh leader, saya diminta untuk ngisi posisi itu gitu sebagai engineering manager, interim engineering manager. Seperti Steve Jobs pernah bilang gitu ya. Jadi sebetulnya engineering manager yang bagus itu adalah individual contributor, tapi yang dia nggak mau sebenarnya mau jadi manager gitu ya, nggak mau jadi manager, tapi karena dia pikir kalau dia tidak step up ke posisi itu, maka tidak akan ada yang bisa melakukan itu lebih baik daripada dia gitu. Dan saya nggak bilang kalau saya itu akan jadi lebih baik engineering manager, cuman setidaknya saya tahu gitu ya, dengan belajar dari berbagai macam manajer atau tipe CEO yang saya pernah kerja, setidaknya saya sekarang sudah punya bayangan apa yang saya suka dan apa yang saya tidak suka dari manajemen style gitu ya. Dan ini juga tidak dengan
mulus gitu ya. Jadi ketika saya jadi manajer atau interim engineering manager di perusahaan ini pun banyak sekali friction gitu. Ada banyak policy yang saya nggak suka compare dengan apa yang saya mau gitu ya. Jadi misalkan, nah ini paling simpel, kalau kita ngurusin masalah orang gitu ya, misalkan saya bilang ke manajer saya gitu, manajer punya manajer juga gitu, posisinya senior manager atau engineering director. Jadi ketika saya bilang sama dia, saya punya masalah komitmen dengan salah satu tim member saya gitu. Menurut saya dia reliability-nya menurun gitu ya, atau bukan credibility, mungkin reliability. Credibility adalah skill-nya dia gitu ya. Skill-nya dia oke, tapi reliability dianya menurun gitu. Menurun itu dalam arti sering banget dia absen lah gitu. Kemudian banyak banget excuse, misalkan aduh hari ini saya harus datang ke dokter, hari ini harus datang ke klinik apa segala macem. Nah itu menurut saya itu salah satu indikasi kalau reliability dia itu menurun gitu. Dan kenapa itu menurun? Nah dengan alasan-alasan yang dia kemukakan, kesimpulan saya adalah mungkin orang ini overwhelmed dengan pekerjaan atau stres, atau mungkin dia perlu break dari mental health issue dengan dia gitu ya. Nah tapi yang menjadi pertanyaan besar buat saya gitu, atau mungkin yang jadi shock buat saya adalah pertanyaan balik dari senior manager ke saya itu gitu. Jadi bisa nggak kamu coba lihat apa yang dia lakukan 30 hari ke belakang, ada rekodnya atau enggak gitu. Nah itu menurut saya kalau yang seperti itu tuh bukan masalah matriks ya. Jadi bukan masalah hitung-hitungan orang ini stres kenapa, apa karena banyak kerjaan. Kalau memang karena banyak kerjaan, mana buktinya gitu. Nah itu orang engineer atau orang data memang seperti itu, semuanya perlu data gitu ya. Nah tapi ngurusin orang ini juga sebetulnya bukan hanya masalah data gitu ya, juga apalagi kalau orang yang berada dalam posisi manajer atau yang ngurus orang gitu ya. Jadi empati itu penting gitu. Empati dalam arti ada matriks-matriks lain yang kita harus bisa lihat, bukan hanya matriks, misalkan bukan hanya berapa tiket Jira yang dia lakukan aja gitu ya. Ada juga matriks yang lain harus kita lihat untuk melihat atau untuk memotivasi orang itu seperti apa gitu. Nah ini banyak friction seperti itu gitu. Jadi bahayanya seorang engineer menjadi manajer untuk engineer lain, apalagi kalau engineer ini adalah tadinya orang yang engineer yang paling bagus gitu ya. Jadi dia kalau ngerjain secara teknikal tuh bagus. Ekspektasi dia ketika dia seorang jadi manajer, dia harusnya atau dia melihat anak buahnya harus seperti itu juga gitu. Makanya kadang-kadang ada pertanyaan, apakah seorang engineering manager tuh harus dari engineering atau tidak gitu. Kalau zaman dulu saya bisa dengan mudah jawabnya nggak harus gitu ya. Kalau zaman sekarang untuk menjadi seorang engineering manager juga harus teknikal, jadi harus tahu basic teknikalnya juga gitu ya. Nah tapi biasanya gitu, orang yang sukses di dua-duanya, both technical and personal skillnya bagus tuh jarang banget. Dan kalau misalkan ada, itu tuh langka dan mungkin aset perusahaan gitu ya kalau bisa menemukan orang seperti itu gitu. Dan rata-rata setiap engineer yang baik itu kesulitannya atau challenge-nya dia adalah nge-replicate dia sendiri atau nge-guide orang gitu ya, atau bagaimana cara dia mengcopy skillnya ke orang lain gitu ya. Sedangkan kalau dia step up menjadi seorang leader, ekspektasinya adalah bukan dia melakukan pekerjaan yang bagus lagi gitu. Jadi ngerti bedanya nggak? Jadi kalau kita sebagai seorang engineer yang bagus, we are doing great in what we do gitu ya. Jadi itu kredibilitas kita. Our credibility is doing what we did the best gitu ya. Jadi skill kita yang kita lakukan di situ gitu. Tapi ketika kita step up menjadi seorang people manager, ada skill lain yang harus kita asah juga. Bagaimana cara kita nge-transfer skill kita ke orang lain. Untuk eksekusi, misalkan daripada kita execute sendiri, kita harus juga tularkan ke orang lain, atau kita harus nge-guide gimana caranya kita nge-groom gitu. Nge-groom orang tuh dalam arti, misalkan seperti contoh simpel yang pernah saya kasih dulu, kita bisa melakukan pekerjaan itu. Tapi kalau kita lakukan sendiri, artinya kita tidak melatih orang lain untuk mengerjakan pekerjaan itu. Dan berada di posisi tengah seperti manajer gitu ya, yang terjadi adalah kadang-kadang kita harus menjadi penengah antara manajemen perlu projectnya deliver tepat waktu, yang di tengah ini juga perlu guide timnya supaya bisa nge-replicate atau nge-upgrade skill timnya gitu. Jadi nah itu juggling di tengah itu kadang-kadang atau bukan kadang-kadang, sering banget terjadi lah gitu ya. Nah tapi menurut saya ini jadi journey yang menarik lah gitu ya. Jadi saya sudah 1 tahun kerja di perusahaan ini, kemudian juga sudah beberapa bulan berada dalam posisi interim engineering manager. Challenge yang paling saya rasakan itu adalah menjadi manajer yang ideal menurut versi saya gitu ya. Jadi versi saya bukan versi perusahaan.
berangkat dari background saya dari startup yang tidak ada policy, tidak ada governance, sekarang harus berurusan dengan policy governance, bahkan untuk deploy aja ada jam deployment, kemudian juga harus ada approval kalau ada deployment terjadi di luar waktu, dan banyak banget kasus-kasus yang lucu gitu ya, lucu dalam arti sekarang ini saya bukan berurusan dengan bug lagi gitu ya, tapi berurusan dengan RCA itu insiden karena ada sesuatu yang dideploy misalkan dari tim saya kemudian menyebabkan sistem di production down, dan kita harus bertanggung jawab, harus membuat laporan kenapa itu bisa terjadi, bagaimana mencegah itu terjadi lagi di masa depan gitu, dan itu yang kita lakukan gitu. Dan saya juga pernah ketemu dengan salah satu klien saya. Jadi saya ketemu salah satu klien, kemudian head of engineer di perusahaan klien saya ini dulunya dia seorang manajer atau leadership di IBM. IBM kan perusahaan gede banget kan gitu ya. Jadi saya sampai tanya kenapa kamu keluar dari IBM ke perusahaan yang lebih kecil gitu. Katanya di perusahaan sana memang gede gitu. Posisi saya sudah jadi manajer. Tapi yang saya malas adalah ketika anak buah saya melakukan kesalahan, saya harus tanggung jawab gitu ya. Walaupun ya memang tanggung jawab leader lah itu ya. Jadi kalau misalkan saya pernah posting di LinkedIn, namanya seorang leader itu kadang-kadang kita harus membantu. Misalkan gini, anak buah kamu nanya sesuatu atau minta saran tentang solusi A atau solusi B, dan informasi yang kamu punya itu sedikit gitu ya, tapi mereka perlu keputusan, dan dua-duanya ini risky gitu ya. Tapi kan seorang leader tuh harus membantu mereka atau ibaratnya nge-relieve responsibility mereka gitu. Oke, I support you, saya dukung kamu dengan solusi ini, kamu lakukan. Kalau tidak terjadi, kalau misalkan itu solusinya nggak jalan atau rusak gitu ya, saya yang tanggung jawab. Kan begitu kalau seorang manajer. Nah, itu tuh harus terjadi secara natural gitu. Kalau orang yang tidak suka dengan hal seperti itu, misalkan terjadi kesalahan sama anak buah, dia harus tanggung jawab. Kalau dia nggak suka atau dia tidak punya ibaratnya rasa caring terhadap orang lain, itu mendingan jangan gitu ya. Dan yang terjadi sama klien saya ini yang di tempat klien saya ini, jadinya dia balik lagi ke perusahaan kecil jadi individual contributor lagi karena dia nggak suka ketika dia dipromosikan jadi manajer, dia nggak suka dengan apa yang dia dapatkan gitu ya. Maksudnya efek menjadi seorang manajer itu, akhirnya dia resign, datang ke perusahaan kecil dan balik lagi jadi individual contributor gitu. Nah, untuk saya pribadi, saya sekarang lebih nyari, sebenarnya nggak seperti itu ya. Kalau saya pernah selalu bilang job satisfaction itu tidak akan pernah dapat dari satu tempat gitu. Jadi kalau saya sekarang ekspektasi di perusahaan yang sekarang adalah menjadi seorang engineering manager, saya berusaha untuk menjadi engineering manager sebaik mungkin. Jadi misalkan ya kamu tidak di-assess berdasarkan seberapa bagus kamu bisa ngoding lagi gitu ya, tapi bagaimana kamu ngurus tim kamu gitu. Sekarang apalagi di kantor sekarang saya ngurusin 4 tim gitu, dan 4 tim ini multinasional dari lokal dengan internasional tim juga gitu. Dan itu yang harus saya lakukan, dan itu yang jadi KPI saya atau OKR saya di kantor. Tapi kalau saya kangen ngoding gimana gitu ya. Kalau saya pengen hands on, pengen bikin project apa segala macam, itu sebabnya saya masih punya beberapa kerjaan sampingan yang saya cerita di video sebelumnya untuk ngasih saya satisfaction bahwa okay, in my current company my assessment is by, or my OKR is by how well I manage people and how well I'm retaining people gitu ya. Jadi bagaimana saya nge-manage orang-orang ini, kemudian tim ini, kemudian bagaimana saya mempertahankan mereka untuk supaya tetap stay di perusahaan, itu menjadi OKR yang penting buat saya. Sedangkan kemampuan saya belajar teknologi baru apa segala macam itu tidak menjadi OKR gitu ya. Dan ini menjadi conversation saya juga dengan manajer lain gitu, bahkan di salah satu event makan siang bareng gitu ya, waktu saya selalu ada misalnya satu hari dalam 1 bulan itu yang saya catch up dengan teman-teman lama saya di iFlix yang kebetulan di perusahaan yang sekarang mereka hampir semua udah jadi manajer gitu. Begitu saya ketemu dengan salah satu teman saya yang sudah jadi manajer duluan daripada saya di kantor yang sekarang ini, dia tanya bagaimana posisi kamu sekarang jadi interim engineering manager, kan udah melakukan pekerjaan manajer walaupun interim gitu ya, sudah menyesal atau sudah berapa lama menyesal menjadi manajer. Jadi jokesnya dia tuh seperti itu, karena memang beda sama sekali gitu ya. Jadi kalau saya lihat dari skill set saya, mungkin kalian bisa kasih saya kerjaan apapun, kalau sisi teknikal saya bisa buat gitu ya. Tapi begitu berurusan dengan manajerial,
Itu sesuatu skill yang beda gitu. Dan kalau saya tanya ke teman-teman manajer saya juga, kalian gimana, kangen nggak sih gitu ngoding gitu, atau kangen nggak sih ngulik, ibaratnya cari informasi tentang teknologi baru, nyoba apa segala macam. Ya kangen sih, cuman ya sekarang memang tidak ada tempat untuk ngasah itu gitu. Jadi skillnya sudah pindah atau sudah nyebrang dari engineering ke manajerial itu tadi gitu. Ya tapi kalau misalkan kalian juga seperti saya gitu, kangen banget gitu kalau misalkan nggak ngoding sama sekali, juga kayaknya ada yang hilang gitu ya. Jadi saya selalu mikir, salah satu skill yang saya kayaknya nggak mau buang dari hidup saya gitu, walaupun saya sudah nggak perlu tuh ngoding gitu, karena itu salah satu skill yang membantu saya gitu dalam progresif dalam hidup saya gitu ya. Dan skill-skill lain sebetulnya skill ekstra yang harus saya tambah gitu. Mungkin kalau sekarang porsinya saya harus lebih banyak belajar masalah skill manajerial gitu ya. Ibaratnya bagaimana cara measure trustworthiness, bukan hanya performance gitu. Jadi kalau teman-teman pernah lihat videonya Simon Sinek tentang banyak banget matrix di dunia ini yang ngukur masalah performance gitu, bagaimana performa seorang tim apa segala macam, tapi sedikit sekali matrix yang mengukur masalah trustworthiness gitu. Jadi trustworthiness itu rumusnya kan credibility dengan reliability, kemudian juga apakah dia self-centric atau bukan gitu. Credible itu dalam arti dia harus betul-betul bagus dalam mengerjakan tugasnya, atau he's good in his skill, itu credible. Makanya kan reliability itu bagaimana dia memegang komitmennya gitu. Kalau misalkan dia bilang saya mau ngerjain ini beres hari ini, dia janji outputnya begitu, harusnya outputnya begitu gitu ya. Nah itu reliability. You are not being reliable kalau misalnya kita selalu janji 2 hari gitu, tapi ternyata kita nggak di 2 hari, berarti kita nggak reliable. Bukan berarti kita nggak bagus skillnya, kita masih kredibel gitu. Karena kalau saya ngerjain mungkin, atau kita ngerjain bagus gitu hasilnya, cuman when we say that we are going to do this for 2 days tapi nggak deliver 2 hari, itu reliability problem. Nah kemudian yang terakhir komponennya adalah apakah kamu itu self-centric atau nggak self-centric gitu. Jadi kalau self-centric itu ketika kamu melakukan hal itu, apakah kamu mikirin diri kamu sendiri atau juga mikirin orang lain gitu. Nah itu bagaimana cara mengukur trustworthiness. Ada banyak artikel di internet, kalau misalnya minat nanti saya kasih mungkin di deskripsi video ini gitu ya. Ya itulah perbedaan antara menjadi seorang engineer atau staff engineer ke engineering manager gitu. Menurut saya tuh nyebrangnya jauh ya gitu. Jadi bukan hanya masalah technical gitu. Nah kalau dulu ada asumsi misalkan seorang engineering manager, CTO atau VP engineering itu orang yang paling jago banget lah di masalah framework perusahaan apa segala macam. Menurut saya nggak hanya itu ya. Saya yakin kalau kamu seorang engineer yang bagus, kamu bisa belajar apapun dan kamu bisa melakukan apapun. Tapi begitu kamu ngurusin orang lain gitu ya, itu tantangan yang beda gitu ya. Coba aja ngelihat, saya kasih tantangan buat teman-teman ya. Lihat di tempat teman-teman kerja sekarang, siapa engineer yang paling bagus, paling jago gitu ya. Kemudian lihat lagi, apakah dia bisa ngajarin skillnya dia itu ke orang lain atau enggak. Kalau dia bisa ngajarin skillnya itu ke orang lain dan nge-guide orang lain untuk menjadi sebagus dia, itu aset perusahaan. Ya, tapi saya mungkin ketemu dengan beberapa orang yang bisa dua-duanya ya, secara skill dia bagus, dia juga bagus dalam nge-guide orang lain atau ngelatih orang lain untuk menjadi seperti dia. Tapi di banyak perusahaan yang saya masuk biasanya jarang banget lah gitu. Dan saya seringnya banyak melihat orang yang self-centric, dalam arti dia bagus dan dia bisa sukses untuk dia sendiri, tapi ketika kita diminta dia sebagai KPI misalkan how to make other team atau other people success gitu, itu banyak yang gagal gitu, karena masalah itu tadi self-centric atau enggak gitu ya. Nah kalau dia bukan self-centric, dia akan peduli untuk ibaratnya membuat orang lain sukses juga gitu, how to make other people success lah, atau other team success. Kalau kita lihat seseorang yang punya performa tinggi adalah seseorang yang bisa deliver kerjaannya dengan baik gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat high performing team, itu dimana seorang individu di dalamnya saling membantu untuk mencapai kesuksesan bersama gitu. Baik, untuk video ini saya cukupkan sampai sekian. Kalau misalnya teman-teman ada saran untuk topik apa yang ingin saya bawakan berikutnya, atau ada pertanyaan mengenai konten video ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Ciao.